tulis aja secara stata lebih dalam, karena biasanya stata kita akan pakai stata kalau penelitian kita adalah penelitian yang mengandung statistik terapan. Jadi katakanlah kita di sini stata kita belajar statistik penerapan yang terapannya. Nah, kalau R itu kita akan lebih belajar terkait statistik murninya. Nah, jadi ini dua tujuan yang berbeda. Jadi teman-teman kalau biasanya teman-teman akan lebih banyak menjumpai orang-orang yang memakai stata untuk mengerjakan skripsi gitu ya. Skripsi S1 maupun tesis S2 itu banyak pakai stata atau pakai alat software yang lain kayak misalnya Evius dan semacamnya, itu karena kita pakainya statistik terapan. Sedangkan kalau statistik murni kita akan pakainya tentang R. Nah, tapi di sini kita nggak akan membahas banyak tentang teori statistiknya, tapi kita cuma pakai aja istilahnya. Nah, di sini yang bakal kita pelajari adalah apa itu R, kemudian bagaimana R itu bekerja. Nah, nanti kita lihat R itu bisa dipakai buat kalkulator, bisa dipakai buat olah data, yang mana datanya itu jadi objek dan vektor. Nanti di minggu depan kita akan belajar data frame, jadi ada objek, vektor, metrik, dan data frame. Jadi ada 4 itu ya. Nanti teman-teman harus tahu untuk membedakannya itu gimana. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana kita membentuk fungsi dalam R, kemudian importing dataset dan accessing external package. Nah, R itu apa? Di sini seperti yang sebenarnya tadi sudah aku bahas di depan, jadi R itu adalah language atau bahasa dan environment untuk statistical computing. Jadi pure murni untuk penghitungan statistika dan matematika serta grafik. Jadi di sini kelebihannya R kalau dibandingkan dengan stata ya. Dibandingkan dengan stata ini dia lebih pro, lebih profesional gitu ya dalam penghitungan matematika dan statistika. Dan nanti juga teman-teman belajar gimana caranya bikin grafik di R, yang mana grafiknya tuh opsinya lebih banyak dari stata. Jadi nanti outputnya bakal lebih indah gitu, lebih estetik lah ibaratnya. Nanti kita akan belajar juga di pertemuan berikutnya. Nah, R ini sering dipakai karena banyak perusahaan butuh statistik inference ya. Jadi kita butuh statistik murni untuk memutuskan kebijakan di berbagai perusahaan. Jadi di sini nanti teman-teman bakal belajar basic-basicnya dulu. Nah, ini kalau udah advance ya di financial domain, kemudian ada company kayak Facebook dan seterusnya, kita lewatin aja. Intinya R adalah salah satu program olah data yang mana fokusnya itu di grafik dan statistical computing. Dan nanti juga teman-teman ada Python-nya. Aku nggak tahu ini IE terakhir latihan Python itu sekitar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu fokusnya lebih ke coding. Ya, sebenarnya R juga bisa coding, tapi Python itu lebih efisien. Nah, itu udah bahasa lain lagi. Nah, di sini nanti kita akan kenapa kalau kita milih R instead of stata saat mempertimbangkan statistical computing sama grafik. Ya, karena di sini kelebihan R pertama ini free dan open source. Kalau stata kan nggak free ya. Stata yang asli itu nggak free. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang punya di laptopnya tapi nggak bayar, itu berarti bajakan. Tapi kalau R, teman-teman bisa download di Google dan itu free dan teman-teman bisa akses semua tools di dalamnya. Nah, toolsnya itu open source, teman-teman kalau familiar sama kata open source itu artinya bahwa bahasa pemrogramannya itu bisa didesain oleh semua orang yang memakai R. Jadi katakanlah nanti teman-teman pakai R, terus ada R Studio dan ada R satunya lagi apa, aku lupa. Nah, itu tujuannya untuk mendesain supaya R itu terus berkembang
berkembang dan terus update gitu ya. Jadi semua orang yang di dalam komunitas R ini bisa ikut sumbang kayak fungsi dan seterusnya. Itu open source. Nah, maka dari itu komunitinya itu besar. Sebagai konsekuensi komunitinya itu besar, kemudian teknologinya itu juga terbaru karena terus bisa diupdate, independen, lukratif karir, dan seperti yang tadi banyak yang pakai R, kemudian robust visualization library. Nah ini kelebihan yang nggak dimiliki oleh software lain. Excel nggak punya, Stata nggak punya, bahkan Python pun juga minimal. Nah kalau kita mau mendesain grafik yang bagus, belajar R. Nah, Stata dan data science dan seterusnya. Nah ini kelebihan dari R. Nah ini ada cuplikan, jadi belajar R itu nggak cuma buat orang-orang yang riset, tetapi juga buat orang-orang yang pengen gajinya tinggi gitu. Jadi intinya ini membuka kesempatan di banyak jalur karir yang teman-teman pilih. Nah, misal teman-teman belum ada R di laptop maupun di komputer yang ada di sini, aku nggak tahu ya di komputer ini kayaknya nggak bisa install ya karena butuh izin adminnya ya. Nah, tapi teman-teman bisa coba buka websitenya. Jadi teman-teman butuh R dan R Studio. Jadi R itu adalah badannya, jadi kayak badan kita coret-coret gitu ibaratnya. Kita nanti coret-coretnya di R, nah R Studio itu untuk otaknya gitu. Kebalik, R-nya yang otaknya, R Studio yang nanti kita coret-coret. Kira-kira kalau belum punya, teman-teman bisa download dulu. Atau semuanya udah ada, kalau bisa semuanya udah ada, kita masukin aja. Atau aku tunjukin deh. Ini ya, apa namanya, websitenya. Nah, websitenya nanti kayak gini, langsung aja, dia langsung bilang, silakan download R, itu untuk Linux, untuk Mac, dan untuk Windows. Nah, aku nggak familiar untuk Mac sama untuk Linux ya, karena aku nggak pernah pakai Linux dan Mac. Jadi yang aku familiar adalah Windows. Tinggal diklik aja, kemudian ya tinggal download, install for the first time. Nah, download 79 MB, kemudian nanti diinstal. Nah, ini udah selesai, nanti udah R-nya udah terinstall, otaknya itu udah terinstall di dalam PC teman-teman. Nah, kemudian nanti kalau udah terinstall, teman-teman klik di sini untuk R Studio-nya. Nah, di sini, oh iya, apa namanya, R Studio yang open source tuh yang ini berbayar $1.045 per tahun. Manfaatnya itu untuk sebenarnya yang free sudah cukup. Kalau yang itu adalah kalau teman-teman mau gabung ke komunitasnya untuk urun gitu ya, urun untuk apa namanya, melakukan perbaikan di R-nya atau urun fungsi dan seterusnya, itu bisa pakai yang pro. Tapi teman-teman sekarang nggak butuh yang pro, butuhnya yang free aja. Udah, tinggal download aja. Ya udah, ini nanti diikutin aja untuk yang Windows ya. Windows ya. Oke. Untuk yang Windows ini. Nah, nanti teman-teman udah download semua. Nah, terus nanti tinggal dibuka untuk R Studio-nya. Kita akan buka R Studio-nya ya. Waduh, ini kok nggak bersih nih. Nggak apa-apa deh, oke. Nggak apa. Dan nanti kalau tampilannya nanti sebenarnya kayak gini, cuma nanti kalau teman-teman pertama kali pakai itu nanti semuanya ini kosongan. Nah, aku jelasin satu-satu di sini. Jadi di sini kita sebut ini sebagai script panel. Jadi ada 4 panel ya. Ini script panel. Ini adalah teman-teman nanti kalau di Stata itu namanya do file ya. Ini kita punya do file. Nah, enaknya si R dibandingkan Stata, do file-nya itu ada pada satu layar. Kalau teman-teman di Stata itu kan kita harus lihat do file sama
script apa namanya kolom kontrolnya itu kan di beda Windows ya. Jadi harus bolak-balik itu. Kalau ini enggak. Ini adalah script panel, kita akan menulis semua komen, menulis semua fungsi di script panel. Ini ya di sini aku nggak terlalu tinggi, jadi aku nggak bisa nunjuknya. Nggak, oh aku rendahin aja. Nah ini script panel ada barisnya seperti startup. Nah kalau yang di kiri bawah ini aku lupa namanya. Coding and output. Di sini namanya coding and output. Jadi apapun yang teman-teman ketik akan keluar hasilnya di sini. Jadi teman-teman ketik ngawur aja deh. Ini aku masukin fungsi ngawur ya. Nah, ini adalah kode yang kita masukkan. Ini adalah outputnya. Output yang kita masukkan. Jadi output beserta codingnya akan muncul di panel ini. Kalau ini kan aku memasuki komennya ngawur ya, jadi error hasilnya. Nah di sini ada 3 Windows, konsol, terminal, dan jobs. Kita pakai yang konsol umumnya, terminal ini untuk tunjukin. Nah terminal ini lebih ke untuk tunjukin apa namanya sasarannya dan seterusnya. Jadi kita kayak change directory gitu kalau di Java. Nah kita akan lebih banyak pakai di konsol. Nah terus kita ada yang namanya environment panel. Environment panel itu nanti bentuknya kayak gini, harusnya kosong ya. Tapi punya aku udah terisi, karena punya aku udah aku otak-atik. Jadi nanti bentuknya seperti di sini. Nah di sini nanti dia membedakan ada 4 objek yang akan muncul. Ada 4 apa ya penyebutnya jangan objek. Ada 4 hal yang akan muncul di environment panel. Yang pertama itu ada objek, yang kedua ada namanya vektor, yang ketiga matrix, dan yang keempat data frame. Nah nanti untuk objek, vektor, dan perbedaannya itu kita pelajari nanti. Jadi teman-teman tahu bahwa 4 hal itu ada di environment panel. Terus terakhir ini di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah itu ada yang namanya tool panel. Kita melihat di sini ada file, plot, packages. Ya ini ya. Di sini ada file yang sesuai namanya, tunjukin file apa aja. Kemudian ada plot. Plot itu nanti kalau teman-teman punya grafik akan muncul di tabel yang namanya plot. Packages ini adalah daftar package apa aja yang teman-teman miliki. Jadi nanti package itu fungsinya apa? Ya fungsinya kayak di Java gitu. Kita harus install package untuk menggunakan fungsi tertentu. Nah, help itu ya sesuai namanya, viewer juga sesuai namanya ya. Kayak udah straightforward, jadi nggak perlu harus kasih kaki. Itu teman-teman bisa buka semua ya R-nya. Kalau nggak bisa, download dulu. Agak ribet sih kalau untuk install di laptop karena butuh izin admin ya. Nah ini untuk versi gelapnya, jadi sama aja lah sebenarnya, cuma alarm palette-nya aja beda. Nah sekarang kita coba simple calculation. Jadi simple calculation di R itu mirip di seperti software lainnya. Tambah kurang kali bagi disimbolkan sebagai tambah kurang bintang dan straight. Jadi bukan titik 2 ya, baginya bukan titik 2 tapi garis miring garis. Nah ini teman-teman bisa pakai aja sih sebenarnya 2 katakanlah tambah 5. Ini langsung ada hasilnya 2 tambah 5 7. Kalau misal teman-teman mau yang lainnya 2 minus 5 sama dengan minus 3. Kemudian ya teman-teman bisa coba sendiri. 6 bagi 2 3
kali 2x 9 itu 27. Nah, ada juga, aku tambahin. Ada juga namanya pangkat. Ada juga namanya pangkat, ya aku lupa masukin pangkat. Jadi pangkat itu tanda strength, tanda apa ya itu ya namanya ya, kayak tambah V kebalik gitu ya. Nah itu tandanya pangkat. Jadi katakanlah 3 pangkat 2 kayak gini, jadi 9. Kalau mau teman-teman balik jadi akar, ya berarti tinggal 9 pangkat setengah gitu ya. Sama saja kan? Ini akar, ini angka. Oke, gampangnya gitu. Atau teman-teman juga bisa square root kayak gini. Cuma itu nanti udah masuk ke fungsi ya, bukan simple calculation lagi. Jadi kita abaikan aja ini. Harusnya tak masuk ini. Nggak apa, buat tambahan. Kita kasih keterangan dulu fungsi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya objek. Jadi di sini ada yang kita sebut sebagai assign operator. Jadi teman-teman kalau mau menciptakan sebuah objek yang kemudian objeknya itu di list dalam environment kernel, teman-teman harus pakai tanda apa ini? Panah. Sebenarnya ini ekuivalen dengan kalau stata itu sama dengan. Kalau stata sama dengan, kalau R itu tanda panah. Nah, panahnya itu bisa dibalik. Jadi katakanlah kita pengen bikin objek namanya N dan nilainya itu 15, berarti kita N yang dipanah itu N-nya, kemudian ekornya itu kita tulis 15. Begitu pun dengan yang contoh kedua yang M. Nah, kita coba ya di sini ya. Nah, ini kita menciptakan sebuah objek. Nah, kira-kira apa namanya? N gitu ya, sesuai yang dipapan saja. Nah, di sini N aku assign nilainya sebagai 15, terus keluar ya di environment panel-nya ya, N 15. Lihat dia masuk ke kategori apa? Dia masuk ke kategori values. Artinya dia salah satu objek yang punya values. Nah, values-nya ini nilainya 15 gitu. Seperti itu. Nah, misal kita punya apa lagi? Kayak tadi ya, kita balik aja deh. 220 itu M. Ya sama. Nih. Sama ya. Kita periksa environment panel-nya ada. Ada M ya. Di sini. Seperti itu. Nah, kemudian gimana untuk mendisplay angkanya, mendisplay value dari M dan value dari M di panel ini. Kalau ini kan, kalau kita kan keluarnya itu di environment panel ya, kita pengennya keluarnya di konsol ini. Ya kita tinggal ketik aja M, maka keluar. Atau akan kasih tahu bahwa M itu nilainya 15. Ini satu, ini artinya apa? Dia punya satu, kalau gini itu baris atau kolom ya? Kolom ya, satu kolom. Baris itu ya baris ya. Begini, baris. Ya baris, ya sorry, kolom kan gini ya. Oke. Nah, begitupun dengan M. Akan keluar 220. Oke. Itu untuk objek. Jadi objek itu artinya adalah ya hal apa ya?
sesuatu yang punya nilai yang tercatat dalam environment. Kalau nggak tercatat dalam environment namanya bukan objek ya. Jadi harus tercatat dulu. Sesuatu yang punya nilai dan tercatat di environment panel. Itulah objek. Nah, aku kenalin di sini objek itu dia ada yang namanya pertama numerik, kedua karakter, ketiga logical. Nah, nanti environment panel bakal kasih tahu apakah itu adalah jenisnya karakter, numerik, atau apa tadi satunya logical. Nah, teman-teman setiap ini, nah kita coba aja deh. Kita tadi udah punya n, sekarang atas z. Kita ini z ini numerik ya, karena ya masuk akal karena 100 itu ya numerik. Oke. Nah kemudian kita pengen karakter, katakanlah char gitu ya. Kalau di sini contohnya hello Jenny gitu ya. Hello sama si Jenny. Hello Jenny. Nah, maka kita akan punya di sini udah dikasih tahu tuh sama Al. Udah dikasih tahu sama Al bahwa dia karakter. Objek namanya char itu karakter yang isinya 112 byte. Kalau itu nggak penting ya. Ya, penting in some cases, tapi in this case enggak. Jadi char dan char2 itu adalah karakter. Tandanya ada di petik. Jadi teman-teman punya value-nya yang tanda petik itu pasti karakter. Nanti kita sekarang bisa bedain ya numerik itu apa, karakter itu apa. Sekarang tinggal apa logical ya, logical logical itu isinya adalah true or false. Jadi kalau teman-teman familiar itu kayak dummy variable 1 dan 0 itu 1 jika benar, 0 jika salah. Nah cuma ini kita pakai logical, katakanlah logical, kita kasih nama objeknya atau logical, kemudian kita tulis true atau kita tulis log sorry. Nah, kayak log 2 itu sorry, aku hapus dulu ya, agak bingung. Kita tulis true harus kapital semua. Kalau enggak kita bisa nulisnya T saja tanpa tanda petik. Kita lihat tuh log 1 dan log 2 itu nilainya sama-sama true ya. Kita bisa tulis itu sebagai true atau itu T. Ini artinya bahwa log 1 dan log 2 itu punya nilai kebenaran tuh ya benar. Ininya T atau true. Nah nanti kalau mau bikin kebenarannya tuh salah gimana? Ya nanti teman-teman tulis false atau tulis F. Kapital ya, kapital. Nah beda kalau teman-teman pakai tanda petik. Katakanlah terus teman-teman iseng gitu bilangnya, bilangnya misal true tapi tanda petik. Nah maka R akan melihat itu sebagai karakter. Karakter ya, di log 3 statusnya karakter, log 2 statusnya apa? Ini bisa dilihat di sini, statusnya logical. Oke, jadi ini nanti kita pakainya, kita otak-atik logical, karakter sama numerik. Kita lewati dulu aja.
Nah, ini agak lompat-lompat ya, tapi nggak apa, semoga teman-teman bisa ngikutin. Kita udah paham objek dan kita juga udah paham value dari objek itu bisa 3 jenis, logical, numerik, sama karakter. Nah, di sini kita pengen mengenalkan dulu ke fungsi. Apa itu fungsi? Jadi fungsi itu adalah apa namanya, kalau teman-teman lihat tanda kurung, jadi biasanya fungsi itu katakanlah ini gimana ya, nggak kelihatan. Katakanlah ini, aku tulis di sini. Defaultnya adalah kalau teman-teman melihat ini ya, fungsi itu pasti nanti hasilnya adalah misal tampilannya itu nama fungsi, kemudian opsinya itu apa. Kemudian ini opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai default dari fungsi. Jadi katakanlah teman-teman mau fungsi untuk mencari rata-rata, maka teman-teman masukin min dalam kurung, katakanlah data, nama datanya apa? Nama data yang di environment panel-nya misal vaksin gitu. Ya, berarti opsi 1-nya vaksin, dan nanti opsi 2, opsi 3-nya itu opsional. Nanti kita lihat opsi-opsi berikutnya itu apa melalui fungsi help. Itu nanti kita pelajari. Jadi teman-teman lihat ini dulu nama fungsi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai default dari fungsi di R. Bentar ya, aku edit, aku minta waktu 1-2 menit dulu. Ini soalnya lompatnya agak jauh deh. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti kita udah kenalan sama fungsi, yaitu nama fungsi input 1, input 2, input 3, dan seterusnya. Nah, kita mau praktek nih, namanya adalah fungsi paste. Kira-kira kalau dari sini, kalau dari yang teman-teman lihat di layar, kira-kira paste itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menyatukan dua objek menjadi satu. Betul ya? Dua objek Hello dan Jenny nanti jadinya Hello Jenny gitu. Kita bikin Hello Jenny tadi kayaknya udah char sama char 2, kita kasih nama objeknya sebagai message, kemudian kita kasih message ini sebuah fungsi yang namanya adalah paste. Kemudian kita akan, nah di sini ada keterangannya. Ini helpful banget ya kalau teman-teman ketik sebuah fungsi. Ini nanti dia akan kasih tahu bahwa di sini opsinya adalah apa aja yang mau digabung. Kemudian dikasih separatornya itu apa? Apakah sama dengan atau tanda petik? Nah, di sini collab sama recycle-nya aku
belum familiar sih. Jadi intinya di sini kita bisa melihat opsi-opsinya. Seperti itu. Sekarang paste kita pengen masukin karakter dan karakter 2, char dan char 2, sorry. Di environment panel-nya kita masukin char dan char 2. Nggak usah pakai separator ya, karena kita kan mau gabungin. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Separatornya itu dia akan ngasih space di sekitar Hero dan Jenny. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita gabungin yang numerik atau yang logical? Aku belum bikin yang false ya, logical ya. Tapi aku bikin yang logical dulu. Buat false. Oh iya, ini sekalian teman-teman pengetahuan ya, di sini log 3 false. Ini kan sebenarnya di sini dia udah punya nilai ya. Kalau dia udah punya nilai dan aku masukin nilai baru, makanya dia fungsinya akan menjadi replace. Pokoknya true sekarang jadi false. Nah, balik lagi ya ke message tadi, kita udah punya char dan char 2. Sekarang kita pengen masukin yang apa ini? False dan true. Kita coba false dan true ya. Kita coba message 2 false dan true, yaitu log 1 dan log 3. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi maka dia memaksa true dan false ini untuk menjadi apa ini kalau ada dalam kutipnya? Karakter ya. Padahal tadi awalnya logical. Begitupun nanti kalau teman-teman masukin gabungin apa itu namanya? Numerik. Nanti dia akan memaksa hasilnya menjadi karakter. Nah, itu salah satu contoh dari fungsi. Fungsinya sederhana sih. Seperti itu, teman-teman bisa coba. Nah, ini ada fungsi buat rounding. Jadi teman-teman bisa coba lagi. Jadi katakanlah kita punya F1 ini ya. F1 adalah 100 dikali 1,5443432. Berarti pasti kan jawabannya 154,4343 ya. Pasti 43432 sih tepatnya. Nah, rounded itu adalah dibulatkan berapa banyak di belakang koma. Kita coba ya. Katakanlah persis kayak tadi aja. Sama dengan 100. Aku mau agak banyak. 4, nah ini yang ngawur. Oke, kata. Sekarang kita punya 428,7757. Kita mau bulatkan. Fungsinya apa? Fungsinya round. Tapi kita mau assign dulu ke sebuah objek, yaitu objeknya aku coba, namanya coba gitu ya. Oh, namanya pembulatan dulu aja deh. Pembulatan. Kita assign angkanya. Fungsinya apa? Round. Betul ya, ini fungsinya round. Langsung dikasih tahu tuh. Langsung dikasih tahu round X. X ini kita ganti jadi apapun itu, entah itu angka, karena di sini X ya, entah itu angka ataupun objek yang ada di environment. Objek ya, bukan vektor ya, tapi di sini kita belum belajar vektor sih. Jadi ya objek di dalam environment. Masukin digitnya ini apa? Kita lihat aja digitnya itu apa. F1 nggak F1? Ini, sorry. Nah, digitnya itu di sini belum ada keterangannya ya.
Digitnya kita di F1, digitnya itu berapa? Digitnya itu terserah teman-teman. Katakanlah mau 2 di belakang koma, 3 di belakang koma, itu terserah. Sekarang aku nyoba 2. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Oke, seperti itu saja buat pembulatan. Nah, teman-teman nanti juga bisa lihat yang lainnya. Lihat yang lainnya itu nanti teman-teman di tutorial ini loh. Nah, di tutorial ini nanti teman-teman bisa lihat banyak sekali variasi fungsi yang mana teman-teman bisa coba untuk proyek-proyek sederhana. Misal nanti teman-teman dikasih data yang udah rapi, itu data frame yang udah rapi, nanti teman-teman coba otak-atik sendiri sesuai dengan apa sih ini namanya, sesuai dengan tutorialnya. Nah, ini ada banyak ya, jadi lebih apa namanya, lebih intuitif ketimbang teman-teman harus nunggu tiap minggunya dari lab EA. Teman-teman bisa nyoba sendiri. Nah, kemudian kalau misal teman-teman udah nyoba, baru nanti teman-teman kalau misal ada pertanyaan itu bisa dikonfirmasi di katakanlah di kelas gitu atau di apa namanya tutorial lab EA dan selanjutnya. Kursornya ada 2 ya. Oh, kursor di situ. Ya. Itu distracting ya, maaf. Oke, itu rounding. Kemudian teman-teman nggak bisa apa namanya. Nah, ini tadi udah aku informasikan ya, bahwa kalau teman-teman udah memasukkan sebuah value ke dalam sebuah objek dan kemudian teman-teman masukin lagi value yang lain, katakanlah C ini, C itu teman-teman masukin 100 plus 20, artinya C itu 120 kan ya. Nah, tapi tiba-tiba teman-teman masukin lain yaitu 4 plus R0. R0 ini adalah apa namanya, acak gitu ya, angka acak yang diberikan oleh R, itu nanti 4 ditambah angka acak yang diberi oleh R, itu kurang lebih. Nah, angka acaknya itu dapat minus 0,4 sekian, jadi hasilnya 3,5, bukan lagi 120. Jadi fungsinya nanti kayak replace. Jadi pastikan teman-teman jangan salah ya, karena dulu aku juga pernah sempat salah gitu. Nama variabel, nama vektor, nama matriksnya itu aku kasih nama yang serupa, nah justru aku lupa sendiri dan value-nya keganti tanpa sengaja. Jadi be careful ya, hati-hati. Nah, ini ada fungsi lagi namanya LS. LS itu list ya. Dia fungsinya untuk mengelis apa-apa aja yang ada di environment teman-teman. Oke, karena aku environment-nya udah banyak, jadi aku langsung LS saja. Tapi kalau teman-teman kan environment-nya dikit ya, teman-teman bisa bikin dulu yang banyak, sehingga nanti LS-nya keluarnya kayak di papan. Nama ya, nama doang ini, nggak beserta. Ini adalah nama dari objek, vektor, data frame, dan matrix yang teman-teman miliki di environment, tapi tanpa value-nya. Jadi katakanlah aku punya char ini yang tadi kita buat bareng-bareng, kemudian char 2, kemudian diamonds. Diamonds ini kebetulan dulu waktu aku ngajar ngetutor R yang putaran sebelumnya, diamonds, diplot, F1 dan seterusnya. Ini mengindikasikan apa ini kali ini? Urutan ya. 1, 2, 3. Jadi ini mulai dari 3, 4, 5. Ini mulai dari 5, 6, 7. Ini mulai dari 7 dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti kalau misal, oh ada berapa ini environment-nya, ada berapa objek, matrix, data frame, dan vektor yang aku miliki, berarti jawabannya apa? Jawabannya berarti tinggal lihat di sini ya. Aku punya 29. Karena udah dihitungin nih sama aku punya 29. Kalau misal aku tambah 1 deh, aku tambah 1, misal aman aja, Y 5 gitu.
terus LS. Berarti sekarang aku punya 29 ditambah 1, jadi 30. Jadi itu untuk jumlah data, jumlah apa namanya, objek-objek yang ada di data yang ada di environment panel. Seperti itu. Nah, untuk ngedelete RM ini ya, karena ini banyak yang ganggu, jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa download apa sih judulnya, tulis fungsinya itu RM dalam kurung nama. Jadi yang kata annoying itu bisa dihapus. Coba saya sendiri boleh RM. Kalau aku mau hapus pembulatan yang tadi ya, pembulatan. Nah, pembulatannya udah hilang. Aku mau hapus Y sama Z, ya bisa, tinggal koma aja. Y, koma Z. Kalau di stata ini kayak drop ya. Drop if, nggak tinggal di stata itu drop itu kan fungsinya buat ngedrop variabel atau buat ngedrop data sampel tadi, buat ngedrop sampel. Nah kalau di sini ya buat ngedrop semua variabel, bukan semua, beberapa atau semuanya juga bisa objek, vektor, data frame atau matrix yang ada di environment panel. Seperti itu untuk RM. Nah tadi kan kita udah belajar apa namanya, karakter, logical, sama satu lagi numerik ya. Karakter, logical, numerik. Nah numerik itu dipecah menjadi 3, yaitu integer, double, dan kompleks. Tapi kita jarang pakai sih kompleks ya. Ya bakal pakai sih, karena kalau di matematika ini mungkin Mas kalian lebih tahu ini ya, seberapa sering bilangan kompleks itu dipakai. Nah, kalau ekonomi jarang banget ya, karena bilangan kompleks itu kan theoretical banget pendekatannya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari nggak ada kan profit yang kompleks gitu. Profit ya either positif atau negatif. Kalau positif artinya profitnya baik, kalau negatif profitnya jelek atau merugi gitu kan. Oke, kita teruskan. Di sini integer itu adalah sesuai namanya adalah bilangan bulat yang tidak mengandung desimal. Itu ya. Kalau double itu adalah bilangan real. Jadi dia bisa bentuknya, meskipun kasat mata bentuknya ini cuma 10, tapi ini kita juga bisa melihat sebenarnya ini adalah bilangan real yang mana ada desimalnya. Desimalnya cuma 0,000 sih. Jadi ekivalennya 10. Itu kalau kompleks ya ada i-nya. Bedanya cuma di situ. Nah, kita lihat ya. Kita lihat gimana sih caranya teman-teman supaya kita memerintah si R supaya bilangan kita tuh numerik yang apa ya tadi namanya, yang integer atau numerik yang double gitu kan, kayak sama gitu ya. Nah sekarang aku pengen bikin katakanlah di sini ABC. ABC itu adalah 10. Kemudian DEF itu adalah 10L. Nah, kita lihat di sini itu karakter Nah, ABC ini numerik, sama ya numerik. Kemudian DEF ini apa? DEF juga numerik. Numerik, tetapi dia akan tercatat sebagai integer karena di belakangnya ada L-nya. Jadi ini artinya 10 bulat gitu.
Atau kalau di ABC itu ya 10 biasa gitu. Nah ini kenapa kok penting untuk membedakan? Karena pada kenyataannya kita dapat menemui data-data yang hanya bisa digambarkan melalui integer, ada data yang bisa hanya bisa melalui double. Contohnya apa kira-kira yang harus integer? Biasanya yang harus integer itu adalah, saya jawab sendiri saja, adalah kode provinsi misal, atau kode kecamatan kalau teman-teman berhubungan dengan semacam kode tersebut. Kode tersebut memudahkan karena tidak bakal ada kesalahan input. Katakanlah kita punya kode Sumatera Utara, Sumut gitu ya. Sumut kodenya adalah 15 gitu. Nah kemudian nanti kita nanti lihatnya ini kita nggak lihat ini. Kita lihatnya cuma ini. Kemudian kita lihat nanti pasti akan minim kesalahan 15,1 gitu nggak ada. Karena si R itu memaksa desimalnya itu untuk hilang, jadi bilangannya itu bulat. Jadi ini terminimalisir gitu. Kalau misal roda gitu ya, misal jumlah roda kendaraan itu kan ada 3, 4, 2, truk itu berapa? 6 dan seterusnya. Nah ini nanti misal kalau ada kesalahan-kesalahan kayak misal 12,001, ini 001-nya tuh nggak akan kelihatan nanti kalau di A. Tetapi kalau dalam case ini nggak masalah ya, mungkin ya ada error sih, ada error tapi nggak akan signifikan banget karena ya katakanlah ini sepeda ya, sepeda rodanya 2 kan, bukan 2,001. Dan nanti misal teman-teman regresi atau misal teman-teman melakukan sebaran datanya, ini nanti nggak akan mempengaruhi banyak. Kalau dalam kasus ini ya, jadi di sini mau double mau integer, perbedaannya sedikit. Tetapi kalau ini double integer, perbedaannya luar biasa besar, karena nanti pasti sampel yang isinya integer, sampel yang isinya double nggak akan bisa kedeteksi. Nah, itulah kenapa kok double sama integer penting untuk dibedakan. Nah kalau kompleks ini mohon maaf aku nggak tahu ya maksudnya untuk praktiknya itu kayak gimana. Cuma yang jelas kalau di R itu nanti teman-teman pakai I kayak di situ 3I ya umum ya. Kalau kompleks itu kan pasti ada tanda I-nya. Nah nanti teman-teman katakanlah 3I atau 4I terserah. Nah itu nanti keluarnya pasti hasilnya akan menjadi bilangan numerik yang kompleks seperti itu. Apakah bersama logikal udah ya tadi ya. Jadi kita bisa lewatin aja. Nah jadi 5 ini yang penting untuk DR yang mostly akan kita pakai ada integer, double, karakter, dan logikal. Untuk kompleksnya jarang. Seperti itu. Nah ini teman-teman bisa latihan dulu, exercise, nyoba-nyoba untuk apa sih tadi fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Ini coba 5 menit aja dulu. Nanti kita lanjutkan.
Oke, belum 5 menit sih, tapi kayaknya 5 menit kelamaan ya, jadi 3 menit saja nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Jadi di sini gampang ya, itu 10.000 tambah 20, tinggal teman-teman tulis saja. Oke, gimana ini? Oke, jadi di sini katakanlah ini, nah aku pakai split screen ini ya, karena nggak apa masih kelihatan kok. 10.000 tambah 2, ya ini gampang, udah keluar hasilnya 900 minus 200, gampang. Nggak usah kita assign ya, nggak usah kita kasih tanda panah karena nggak ada perintah untuk assign.
Kemudian kita 800 kali 10. 800 kali 10 maka 10. Ya, ini gampang. Bukan 700 nih. Sorry. 800. Ya, sama salah ya. Ya, kayak yaudah. Nah, kemudian 900 bagi 10 pangkat 3. Bagi 10 pangkat 3. Ini kita udah nggak usah khawatir karena R udah cukup pintar. Dia udah mengikuti PIMDAS ya. PIMDAS. Jadi dia udah pintar sendirilah. Kemudian, nah ini baru ada functionnya ya. Kita round to digit. Jadi katakanlah kita punya round. Ini kita masukin nilainya 300 dikali 10 dibagi 251 dibagi 251 koma digitnya berapa? 2 digit after koma, 2 digit after koma. Nah, jadi teman-teman nggak perlu assign ya. Ingat nggak perlu assign, jadi kayak tadi katakanlah aku assign-nya pembulatan ya. Kalau teman-teman ingat pembulatan tanda panah gitu. Nah, sekarang nggak perlu. Karena sebetulnya kita cuma, kalau di sini ya, kita cuma perlu angkanya doang yang keluar. Kayak gini aja sudah bisa. Dan 11,95 hasilnya. Teman-teman bisa pastikan sendiri, betul kok hasilnya. Nah, kemudian ini baru kita assign ke dalam kalkulasi 1, yaitu nilainya 200 kali 10 pangkat 10 bagi 501. Kita assign dalam kalkulasi 1. Assign, ini teman-teman tandanya boleh dibalik ya. Jadi kalkulasinya yang di sini, kemudian tanda panahnya yang ke arah sana. Tetapi nggak nyaman ya. Jadi tolong biasakan buat teman-teman namanya dulu, nama dari objeknya dulu, baru value-nya. Umumnya gitu soalnya. Jadi supaya kita kompak gitu karena. Nah, kita akan lihat buat kita round ya tadi ya. Mau nilainya berapa? Aku copy paste aja. Digitnya, dia minta digitnya itu adalah 1. Berapa digitnya 1? Oke. Nah, bedanya kalau di assign dan tidak di assign, hasilnya nggak keluar ya. Kalkulasi 1 hasilnya nggak keluar nih. Sedangkan ini sama-sama round, nggak padahal sama-sama round, sama komennya sama, tetapi yang ini keluar, yang ini enggak. Nah, untuk mengeluarkan value-nya ya kita panggil namanya aja. Panggil namanya yaitu kalkulasi 1. Kalkulasi 1. Dan keluar digitnya gitu. Bentar ini. Oh, emang enggak desimal ya hasilnya. Oh, sorry. Oh, hasilnya emang nggak desimal ya, berarti kayak buang-buang. Nah, oh kalau enggak ini aja, ini yang kebanyakan. Oh, gini, oke. Ininya apa namanya banyak banget ini numbernya. Jadi aku ganti soalnya aja deh. Surat apa? 100 pangkat 10 ini kita ulangi di kalkulasi 1. 200 kali 10 pangkat 2 aja ya. 501. Kita panggil kalkulasi 1 39,9. Oke, sekarang kita mau assign C dan K.
apa ini ya, sin C 200, sin K berapa? 100, dan multiply both object. Nah, multiply-nya gimana? Berarti kita multiply aja, kalkulasi juga C kali K. Nah, ini nanti starter udah, kalau udah secara cerdas gitu ya, dia masukin value-nya. Oke, sudah selesai. Kalkulasi 20.000. Betul ya, 200 kali 100. Nah, kemudian sekarang kita mau delete M. Aku nggak punya nggak punya objek namanya M sih. Oh, ada objek yang namanya M. Kita hapus dengan cara rm dalam kurung M. Udah kelar. Apalagi type Jenny and identify what type of variable is that. Ya, sebenarnya gampang ya, ini karakter. Tapi nggak apa, kita tulis aja, katakanlah Jenny, katakanlah M for Jenny, kita kasih aja nggak apa-apa, Jenny, terus kita type of M, atau kita juga bisa type of Jenny, ini juga bisa. Sama ya, ini sama ini sama. Type 1, 2, 3 ini juga keluarnya, type 1, 2, 3 ini juga keluarnya karakter ya, jadi nggak perlu kita coba lagi. Nah, ini nanti hasilnya jadi hi word, this is me. Itu pakainya pastel, katakanlah M sama dengan hi T itu word, kemudian Z itu this is me. Ya udah, sekarang kita tinggal katakanlah combine-nya itu adalah paste ya. Oke, udah jadi hi word this is me udah keluar. Nah, kalau kita separatornya minta yang lain itu bisa sih juga. Empty statement. This is setnya. Oh, sorry. Setnya dalam kurung. Nah, kalau kita separatornya minta tanda petik, nanti dia jadinya jadi hi word this is me. Dia nggak mau ngasih space di sini. Itu kalau kita pakai space di sini, ya nanti dia kayak gini. Atau mau ngasih space 2 gini ya. Hi 2, word 2, this is me gitu. Ya, teman-teman bisa coba-coba sendiri ya untuk ini. Oke, selanjutnya adalah vektor. Ini yang penting. Vektor itu definisinya apa? Vektor itu adalah gabungan dari berbagai objek, gabungan dari berbagai elemen. Objek atau elemen sama ya. Dan di sini cara menggunakan jadi pakai akun gue tapi lupa tuh nih. Lupa aku. Jadi cara membuat vektor adalah dengan komen C. Di sini katakanlah mau buat vektor 1, 2, 3, ya tinggal C 1, 2, 3. Artinya nanti dalam satu
objek itu kita punya 3 elemen. Kalau aja ya, di sini kita coba yang kita coba vektor, namanya vektor ya, vektor C. Ingat ya, ini fungsinya untuk membuat vektor itu C 1, 2, 3. Lihat, dia ngasih keterangan bahwa ini adalah numerik, anggotanya itu ada 1 sampai 3, di mana nilainya 1, 2, 3. Katakanlah numerik yang lain itu aku juga bisa katakanlah 1i 2l. Nah, nanti jadinya apa? Nah, jadi nanti dia akan dipaksa untuk kompleks semua, dipaksa untuk yang nurut sama yang pertama. Yang pertama ini kan kompleks ya. Nah, nanti ini dihajar juga jadi kompleks, ini juga jadi kompleks. Kemudian yang ini katakanlah 2L sama 3. Nah, ini numerik, tetapi nanti jadinya integer. Integer harusnya. Nah. Oh, jadinya numerik. Jadi kalau misal ada kompleks, ada bilangan kompleksnya, itu nanti dia dipaksa menjadi bilangan kompleks semua. Kalau ada bilangan kompleksnya nggak ada dan hanya ada bilangan real, maka dia akan maksa semuanya jadi bilangan real. Dan kalau misal semuanya itu bilangan integer, baru semuanya integer gitu ya. Jadi kalau kompleks itu paling kuat, kemudian paling kuat kedua itu real, paling kuat terakhir itu integer gitu. Bahasa jembatan Brodai-nya itu kuat-kuatan. Sama seperti kalau teman-teman mau masukin numerik dengan karakter, maka semuanya akan dipaksa menjadi karakter. Nah, disinilah definisi vektor yang baru, yaitu vektor adalah apa ini berarti? Adalah gabungan dari beberapa objek dengan tipe yang sama. Itu R akan memaksa kita untuk menggunakan C, untuk menggunakan vektor ini untuk membentuk vektor itu dengan tipe yang sama. Ini kan tipenya beda nih, sama R nanti dipaksa jadi tipenya sama seperti itu. Nah, kalau misal karakter numerik sama logical gimana? Nah, T sama 2. Jadi ini numerik. T yang akan dianggap 1, false akan dianggap 0. Ini false, kemudian 8. Betul ya, 1, 0, 8. Jadi urutan kekuatannya itu paling kuat itu karakter, karena karakter nanti maksa semuanya jadi karakter, kemudian baru numerik, kemudian terakhir logical. Kayak gitu. Itu untuk vektor. Jadi nanti vektor ada keterangannya di sini dari berapa sampai berapa. Ini teman-teman nanti kalau lihat ada ini berarti ini vektor ya. Kalau ini berarti ini objek. Gitu ya. Ini objek nih. Kita panggilnya objek T. Kalau ini kita panggil sebagai vektor gitu. Ini vektor season 1/10, ini vektor apa yang players 1/10. Itu kita sebut sebagai vektor. Oke. Kita lanjutkan ini. Oke, kita lewatin aja. Nah, sekarang ada yang kita sebut sebagai ada yang kita sebut sebagai operasi vektor. Operasi vektor ini kalau teman-teman familiar ya kayak cuma penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya kayak gini vektor 108, kira-kira kalau dikaliin
katakanlah dikali 2, itu nanti hasilnya berapa? Hasilnya berarti 2 itu akan dikalikan setiap elemen dalam vektor ya. Jadi katakanlah vektor dikali 2. Langsung aja dikali 2. Hasilnya akan 2016. Kalau ada 2 vektor kita jumlahkan, nanti gimana? Katakanlah ini vektor 1, ini vektor 2, ini itu berapa? Katakanlah 1 dan 3. Sorry, ini 1, 2, 3. Nah, vektor dan vektor 2 itu kan vektor ya. Dimensinya sama, 1 sampai 3. Ini sudah 1 sampai 3. Tetapi nilai elemennya sangat beda ya. Kalau bisa dijumlah, nanti ya dia akan menjumlahkan per elemennya. Jadi baris 1 kolom 1 dengan baris 1 kolom 1. Baris 2 kolom 1 ya dengan baris 2 kolom 1. Baris 3 kolom ini kolom 2 baris 1, kolom 2 kolom 3 baris 1. Ya, gitu. Seperti itu kita coba ditambahkan vektor 1. Vektor 1 itu nggak ada. Vektor aja. Nah, betul ya. Ini ditambahkan sesuai letaknya di A2, 2, 1. Nah, sekarang kalau beda dimensi gimana? 1 kali 4 kita tambahin ke 1 kali 3 misalnya. Kita punya vektor 3 yang mana vektor 3 itu adalah katakanlah ini. Kemudian kita jumlah, maka dia akan nggak mau. Lihatlah bahwa dia kasih warning message-nya adalah di dalam vektor dan vektor 3 ada objek yang lebih panjang. Jadi dia bilang bahwa vektor 3 ini objeknya lebih panjang loh, gitu. It's not a multiple of certain object, right? Jadi nggak bisa ditambah. Nah, tetapi dia tetap mengeluarkan hasil ya. 3, 1, 1, 8, 9. Jadi 9-nya itu dijumlahkan, balik lagi. Ini tambah ini, ini tambah ini, ini tambah ini, ini tambah ini, balik lagi. Nanti kalau misal teman-teman punya objek lagi, ini ditambahin ini. Jadi nanti diulangi gitu terus. Tetapi teman-teman dikasih warning nanti bahwa ini patternnya nggak sama. Jadi proceed with cautious. Jadi hati-hati. Bisa jadi salah itu kata si R. Jadi R ngasih tahu gitu. Oke. Itu untuk penjumlahan, perkalian, berlaku juga untuk pembagian, berlaku juga untuk coba kali-kalikan gitu ya. Sama basically cara kerjanya sama, dikasih warning juga. Kalau yang aku ganti vektor 2 nggak akan dikasih warning. Ya udah kita aja buat vektor. Nah sekarang perbandingan antar vektor itu adalah ya kita tinggal tanya stata aja. Nanti kok stata sih sering kebalik-balik, aku maaf. Jadi kita tanya arah aja, katakanlah kita punya X dan Y, yang mana X dan Y itu nilainya adalah 3 pi, 3. Pi itu nilainya berapa? 3,14 dan seterusnya gitu ya. Itu pi. Nah sekarang kita lihat. Nah di sini ya. Nah ini nanti kalau kita mau tanya sama si R, kita sama dengannya harus 2 kali. Jadi kita tanya apakah X sama dengan Y. Itu artinya apa? Nilai X sama dengan Y, maka si R akan membandingkan tiap elemennya. Iya, nanti hasilnya pasti false true false.
Kalau ini itu tidak sama dengan persis kayak di Stata ya. Jadi semuanya ini mirip. Kok source run. Oh, sorry. True false true. Kalau ini ya lebih kurang sama dengan true false ya, kayak gitu aja. Nah di sini kita lihat kalau misal lagi-lagi beda elemen gimana, beda dimensi, maka apa yang akan R lakukan, yang akan dilakukan sama R proses kayak tadi, ngulangin ya. Jadi 3 dibandingkan dengan P, 3 dibandingkan dengan P dibandingkan dengan P, 4 dibandingkan dengan P dibandingkan dengan 3 lagi. Maka dari itu hasilnya false, true, false, false. Jadi hati-hati, sebenarnya R udah baik sih, udah kasih tahu bahwa ini most likely salah. Gitu. Tapi aku tetap ngeluarin hasil gitu, katanya si R. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita masuk ke import dataset, ini import dataset sudah memasuki terakhir. Ini aku lupa nge-share data buat teman-teman. Ini enaknya aku share lewat apa ya? Kayak tadi aja ya. Sebentar. Ini harusnya kita pakai data yang aku kirim. Datanya itu judulnya vaksin judulnya. Sebentar. Sebentar ya, ini izin aku minta 3-5 menit dulu buat nge-upload data.
Oke, jadi teman-teman bisa masukin ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa masukin ini tinyurl.com/tutor_rugm biar gampang gitu. Itu isinya sudah semua data-data yang kita perlu pelatihan R. Ini nanti tetap diupload di simpan UGM. Cuma ini buat mempercepat aja karena aku nggak punya akses ke simpan UGM. HTTPS-nya nggak perlu ditulis sih, nanti otomatis akan ditulisin sama Google. Jadi yang aku highlight aja tinyurl.com/tutor_rugm. Nanti teman-teman akan muncul sebuah folder yang judulnya R Session 1. Ada yang nggak Session 1 juga sih, itu udah semuanya. Tetapi nama foldernya itu. Oke, kalau udah, oh limited ya, sorry, belum aku buka berarti aksesnya. Oh yes. Bisa ya sekarang ya harusnya. Oke, nah kita mau pakai yang vaksin ya. Vaksin itu isinya apa aja? Vaksin itu isinya adalah sebaran data vaksin COVID-19 di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di setiap provinsinya ada regensi, kemudian ada dos persentasenya, kemudian ada dos berapa jumlahnya berapa juta gitu. Ini per hari apa ya? Udah agak lama ini. Aku nggak kasih keterangan ini, udah agak lama, udah tahun lalu. Kemudian ada dosis 2, target, dan jumlah populasi. Ini kayaknya per tahun 2021 atau 2022 awal, lupa. Intinya sekitar segitu. Nah, teman-teman download, kemudian nanti akan kita manfaatkan datanya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke gimana sih sebenarnya cara kita import dataset. Pertama kita harus nge-set directory dulu. Nah, di sini kita namanya getWD. GetWD itu artinya kita mau melihat get directory kita, get my directory. Nah, itu adalah pengetahuan atau directory yang mana R akan menyimpan dan mengupload data. Nah, di sini maka semua data yang aku save dari R akan disimpan di sini, dan semua data yang mau aku pakai dari R itu sumbernya dari sini. Itulah fungsi dari getWD. Nah, caranya untuk mengganti gimana? Caranya untuk mengganti ini setWD. setWD ini aku mau ganti ke data D aja instead of data C. Kemudian aku mau masukin ke folder yang namanya print R. Nah, ini setWD ya, kurang lebih sama sih.
Oke, karena kenapa seperti itu? Apakah udah aku ganti namanya? Oh iya, udah aku ganti namanya. Ya teman-teman sesuaikan aja ya. Kalau aku kan di sini belum tentu betul di. Oh kebalik. Nah ini pastikan ya, pastikan dibalik dulu. Jadi garis miring yang gini, yang condongnya itu ke kanan. Oke, sekarang udah aku ganti. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah mengganti yang sama, teman-teman bisa install packages. Komennya adalah install.packages read XL dan XLX. Kemudian jangan lupa library. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya pertama, install packages itu sesuai namanya untuk menginstal supaya kita bisa memanfaatkan functionnya. Karena function itu kan perlu install ya, karena defaultnya di R itu nggak semuanya terinstall package-nya. Kedua, library fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merecall. Jadi apapun yang udah kita install harus di library dulu untuk pakai. Karena kalau nggak di library, si R nggak bisa baca RStudio ya ini. Jadi kita harus library dulu. Setiap kali kita mau pakai ya. Jadi kalau teman-teman nutup lagi dan keesokan harinya mau pakai, harus library lagi. Oke. Ini teman-teman sebenarnya udah ada ininya sih, udah ada script-nya ya, udah aku share. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja. Bukan copy paste, tinggal di highlight doang malah. Oke. Bisa kita lewatin. Di line 117 ini kita pakai, ini adalah effort kita untuk import dataset, yaitu kita kasih nama dulu datasetnya apa. Di sini vaksin 1, kita kasih namanya persis seperti kita kasih nama objek ya, vaksin 1, kemudian read underscore XLSX, kemudian kita kasih namanya, nama datanya itu apa. Ingat ya, teman-teman harus udah set directory-nya, dan letakkan data itu ke directory teman-teman tadi. Ini dan ini satu ini artinya sheet berapa? Kan kalau Excel kan banyak sheetnya ya. Jadi kita kasih tahu untuk CR, ini sheet yang pertama. Maka apa yang akan terjadi? Oh, belum akurat, belum akurat library-nya, terus harusnya udah aku install ya. Sebentar aku install ulang. Bukan bisa. Nah, lihatlah. Muncul nggak kayak gini dari teman-teman? Muncul ya. Muncul, lihatlah bahwa tadi values itu isinya adalah objek dan vektor. Sekarang vaksin itu ada di data ya, ada di apa, subbagian data. Di global environment itu ada 2 sub, data and values. Vaksin 1 ini masuk ke data. Jadi dia kasih tahu bahwa kita punya 100 observasi, yang mana observasi itu terbagi ke dalam 8 variabel.
Kapan variabel itu apa aja? Ya provinsi, regensi, dosis 1, dosis 2, target dan populasi. Nah, itu yang kita lakukan dengan apa yang kita namanya import dataset. Seperti itu ya. Jadi si sama si R udah dikoreksi, ya udah disesuaikan sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan gimana kalau datanya itu CSV. Teman-teman bisa lihat di Hangar ya, di Hangar CSV harusnya udah CSV. Kok udah rapi Hangar ini. Nah, kalau CSV kan khasnya kayak gini ya. Jadi dia punya Excel, cuma perbedaannya separatornya. Kalau di file yang ekstensinya XLSX itu kan udah dibagi tiap kolom. Kalau ini dia enggak satu kolom doang. Pembaginya itu di sini apa? Kalau di sini kira-kira pembaginya antara satu sampel dengan sampel lain dan antara satu variabel dengan variabel lain itu pembaginya adalah koma ya. Di situ X, koma, indikator, koma, data source, koma, publish test, dan seterusnya. Ini pun juga begitu, 57, children age under 5 years underweight, LSI, dan seterusnya. Nah ini kasusnya CSV itu kayak gitu. Nah apa yang bisa kita lakukan kalau datanya CSV, mirip sih dengan data Excel tadi. Yang harus kita lakukan adalah rate. Perbedaannya ini tadi, kita tadi underscore, sekarang titik ya. Kita tadi apa ini? Underscore rate underscore XLSX, sekarang rate dot CSV. Kita kasih nama ini bebas, teman-teman boleh kasih nama apa aja karena objeknya. Aku kasih namanya POV. Di sini nama filenya. Kemudian satu ini apa? Sheet ditambah satu opsi, ditambah satu input lagi separatornya. Kalau nggak ada separatornya nanti R bacanya itu sebagai satu kolom doang. Karena itu kan memang cuma dalam satu kolom ya. Padahal harusnya enggak, satu kolomnya itu terpisah di setiap koma. Oke. Munculnya di mana? Munculnya di data. Dia kasih informasi bahwa ini loh ada 948 observasi yang mana apa ini? Terdapat 13 variabel. Itu data. Lihatlah, di sini ada POV, di sini ada vaksin, di sini ada salary. Ya ini istilahnya sesi aku bikin salary itu sebenarnya buat tutorial ketiga. Cuma dilihat bahwa salary itu matrix. Ini apa namanya? Spoiler aja. Salary itu matrix, POV dan vaksin satu itu data frame. Jadi sekarang kita komplit ya. Kita udah tahu objek, vektor, data frame, dan matrix. Tampilannya beda-beda. Jadi kita langsung sekali lihat langsung oh itu matrix, oh itu data frame, seterusnya. Karena perlakuan tiap objek itu beda-beda. Kita nggak mungkin mencari rata-rata objek karena objek elemennya cuma satu. Kalau kita mau cari rata-rata, ya harusnya kita cari di matrix atau di data frame. Vektor pun juga enggak, karena vektor itu kan tiap elemennya kan menggambarkan hal yang berbeda. Kalau di rata-rata enggak meaningful. Nah ini jadi kita ada POV ya. Oke kita lihat POV. Jadi X-nya apa, indikatornya apa, data source, year, region-nya apa, country, dan seterusnya. Ini MA kok hilang semua ya ini? Bisa ingat aku ada. Oh ya, hilang semua. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah familiar cara untuk memindah. Kok memindah sih?
cara untuk import. Nah itu yang paling umum ya, Excel sama CSV. Nah nanti teman-teman gimana kalau dari Stata ke R atau dari SPSS ke R. Nah nanti teman-teman coba sendiri aja. Kebetulan aku nggak punya data SPSS, juga nggak punya data Stata. Ya ada sih, cuma nggak aku share aja. Nanti teman-teman bisa coba sendiri pakai ini. Nanti read underscore DTA. Kalau ini apa ini aku lupa ya. Kalau ini get file pakainya. SPSS underscore get. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah sekarang seperti yang sudah tadi aku sampaikan, ini sudah sebentar. Oh ini harusnya di depan ada sih. Oke. Nah sekarang teman-teman kita lihat bahwa kita sekarang punya data frame dan kita juga punya matrix, ya data frame saja fokusnya. Nah perbedaan antara data frame dan matrix dengan vektor dan apa itu vektor sama satunya apa tadi objek. Nah itu ada di letak variabelnya. Kalau di matrix itu ada beberapa variabel, cuma variabelnya belum tentu ada namanya. Sedangkan data frame itu pasti tiap variabel ada namanya. Maka dari itu saat kita mau kasih rata-rata, misal rata-rata vaksin, itu artinya kita merujuk ke objek yang kita namai sebagai vaksin, data frame yang kita namai sebagai vaksin, yang mana kita akan fokus ke variabel target. Jadi kalau ada lambang dolar, teman-teman langsung tahu bahwa itu adalah variabel yang mana artinya yang mau kita cari adalah data frame. Nggak mungkin ya, nggak mungkin objek, nggak mungkin vektor, karena vektor dan objek nggak punya variabel. Metrik bisa punya variabel, cuma bisa nggak juga. Gitu. Nah, kita sekarang coba ininya harusnya kita di awal sih kelewatan. Jadi aku lewatin aja ya. Ini yang penting ini dulu. Min. Kita pengen lihat rata-rata vaksin, rata-rata data frame di vaksin 1 ya, tadi kita namanya vaksin 1 ya, vaksin 1 variabel target vaksin 1. Nah kita langsung dikasih tahu nih bahwa rata-rata targetnya adalah 984.415. Nah teman-teman juga bisa cari tahu statistik sederhana. Ini kan semua statistik sederhana ya, rata-rata, maksimal, minimal, standar deviasi, dan median. Itu bisa semua. Nah nanti kira-kira kalau kita cuma min kemudian vaksin gimana? Kita nggak ngasih variabel, kita nggak ngasih tahu stata, R variabel yang kita inginkan itu apa? Apakah bisa? Ya kita coba saja. Vaksin 1. Dia nggak mau ngasih tahu karena apa namanya? Karena kita nggak menspesify ininya apa, ini variabelnya apa. Nah, kalau teman-teman pengen melaporkan semuanya itu tinggal di summary aja sebenarnya. Summary persis kayak apa kalau summary Stata ya, persis kita punya breakdown dari setiap variabelnya, kita punya provinsi sama regensi. Kenapa kok nggak ada rata-ratanya? Karena karakter ya, apa yang mau dirata-ratain ya. Nah, dosis rata-ratanya sekian dalam percentage. Kemudian ini lucu ya, dosisnya ada yang lebih dari 100%. Artinya berarti, ya itu berarti ada orang yang ini
impromptu aja tambahan. Berarti ada orang yang katakanlah asalnya dari Cirebon, kemudian pindah ke Jogja, vaksinnya itu ke Jogja. Jadi relatively di atas 100% karena yang divaksin itu lebih dari populasi yang ada di Jogja. Itu contoh ya, contoh. Kemudian dosis 2, dosis 3, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa melaporkan semuanya dengan cara summary. Dengan cara summary ini. Oke, dengan cara summary itu teman-teman bisa melaporkan hasil-hasil dari variabel yang ada di vaksin 1. Nah, kemudian teman-teman kalau misal mau breakdown satu-satu ya bisa ini aja sih contoh yang di sini. Teman-teman bisa lihat min itu rata-rata, max itu maksimal, min itu minimal, SD itu standar deviasi, median itu ya median, variannya apa? Varians ya. Varians target itu berapa? Varians dari variabel target di vaksin. Cov itu apa? Covariance ya. Kalau covariance berarti dia membandingkan dua variabel ya. Variabel target dan variabel population yang ada di vaksin. Vaksin 1. Ini juga vaksin 1. Nah, apakah bisa membandingkan dua variabel di dua data frame yang berbeda? Aku nggak pernah nyoba karena emang buat apa juga, cuma bisa. Covariance sama score itu correlation. Teman-teman bisa coba sendiri. Oke, kemudian ini aku lewatin ya, teman-teman. Buat sequence, replication, sama generate level itu teman-teman bisa lihat sendiri dan coba sendiri. Nah, yang lebih penting itu justru ini udah. Nah, yang lebih penting itu ini. Ini pemotongan, besok aja nggak apa-apa. Ini, jadi as apply itu adalah khusus kalau misal ada missing value ya. Jadi kalau min yang tadi kita lakuin itu cuma ya rata-rata doang. Tetapi kalau teman-teman pengen lihat rata-rata tanpa adanya missing value, berarti teman-teman pakai as apply ini. As apply. Di persis ya, nanti teman-teman hasilnya bakal jadi kayak gini, as apply, vaksin, true. Nanti hasilnya bakal beda sama min. Kalau misal ada missing value-nya, tapi kalau di sini nggak ada missing value, jadi we expect to get the same result. Vaksin 1, dosis. Min. Kemudian kita juga bisa median. Median nggak bisa. Vaksin 1. Ya ini aku ngasih namanya masih vaksin, teman-teman bisa edit sendiri ya, jadi vaksin 1 dan seterusnya. Ini dikasih tahu ini warningnya argumen is logical lah. Jadi dia kasih tahu bahwa ini ada datanya yang numerik loh, yang nggak apa-apa, emang provincial vacancy emang nggak numerik kan, jadi wajar. Jadi kita lihat yang lainnya aja nggak apa-apa. Oke, itu untuk as apply. Nah kemudian itu ya, ini teman-teman bisa coba sendiri. Nah ini yang penting adalah sebenarnya data sama health sebenarnya. Tanda tanya. Jadi tanda tanya di sini, kalau misal teman-teman ada yang bingung, katakanlah kayak sequential tadi, belum sempat aku jelasin ya.
sequential di sini. Sequential ini sebenarnya basically cuma bilang bahwa aku pengen bikin data yang terbuat, bukan data, vektor yang terbuat dari angka yang mulai dari 10 sampai 200 yang jaraknya itu 5. Kayak gitu. Nah, tetapi teman-teman bisa jadi nggak paham sebenarnya apa sih opsi dan input yang harus aku masukkan ke dalam sequential. Nah, maka dari itu teman-teman tanya SAQ, ini artinya bahwa help, aku minta tolong gitu, dikasih tahu. Nah, nanti bakal dikasih tahu di sini. Teman-teman bisa baca sendiri, nih fungsinya apa, kemudian nih from 1 to 1 by kayak apa dan seterusnya. Jadi itu penting ya buat teman-teman. Nanti kalau bisa nggak paham, itu bisa pakai tanda tanya. Sama satu lagi, hampir terakhir ini. Jadi kalau teman-teman ada namanya data R ini punya dataset sendiri. Kalau teman-teman mau latihan, bisa di data dalam kurung nama datanya apa. Nah, datanya ada di sini. Teman-teman bisa pakai, ya basically kayak Stata ya. Stata kan juga punya data sendiri yang untuk latihan. Jadi teman-teman bisa masukin tanpa HTML ya. Jadi katakanlah euro gitu. Katakanlah kita mau data euro. Dan ini ada data euro di sini, mana datanya? Nah, euro. Oh, bukan data lah. Ini dia cuma data matrix. Ini matrix ya. Ini teman-teman bisa latihan pakai matrix atau pakai data frame yang ada di websitenya si R. Oke, itu aja sih sebenarnya kalau dari pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kita overview buat post-tutorial assignment ya. Post-tutorial assignment di sini nanti teman-teman dapat data ini, data revenue dan data expense. Nah, revenue dan expense ini jadikan vektor, dua vektor yang berbeda, yaitu vektor revenue dan vektor expense, yang mana itu nanti teman-teman harus ngitung bukan matrix. Bukan matrix ya bahasanya ya. Ya, financial vector itu. Yang mana nanti bikin vektor yang isinya adalah profit setiap bulan. Nanti terserah mau kasih namanya apa, profit, keuntungan, dan seterusnya. Tabel matematiknya gimana? Kalau profit kan berarti revenue dikurangi apa? Cost ya. Revenue dikurangi expense. Nah, nanti kemudian berikutnya teman-teman cari tahu sendiri. Margin itu apa, kemudian discrepancy between profit itu pakai operasi matematika apa, dan kemudian find the summary statistic of each vector and report it. Itu jadi karena vektornya ini adalah vektor profit ya, jadi kita tahu itu semuanya adalah profit, jadi kita bisa meaningful kalau kita melaporkan summary-nya itu kayak gimana. Nah, seperti itu nanti dikirimkan di sini dengan nama, format, dan email yang sudah tertera. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya tutup tutorial pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan selamat melanjutkan aktivitas.